never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Honda siap bajak Marc Marquez untuk MotoGP 2026, meski masih terikat kontrak dengan Ducati Lenovo. Dunia MotoGP kembali diguncang dengan kabar mengejutkan dari garasi pabrikan Jepang, Honda. Setelah kehilangan Marc Marquez yang hengkang ke tim Gresini Racing Ducati pada 2024 dan kemudian resmi dikontrak tim pabrikan Ducati Lenovo hingga akhir musim 2026, kini muncul rumor panas bahwa Honda siap membajak kembali sang juara dunia 8 kali tersebut untuk musim 2026. Lebih mencengangkan lagi, kabar yang beredar menyebutkan Honda menawarkan kontrak super fantastis senilai 100 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah demi memulangkan Marquez ke tim utama Honda Racing. Meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Marquez maupun Honda, desas-desus ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar MotoGP. Rumor ini pertama kali mencuat setelah beberapa media Spanyol dan Italia mengklaim bahwa Honda telah menyusun rencana besar untuk musim 2026. Meski Marquez masih terikat kontrak dengan Ducati Lenovo hingga akhir musim itu, disebutkan bahwa Honda tengah menjajaki berbagai opsi untuk bisa membajak Marquez sebelum kontraknya habis, termasuk melalui kesepakatan buyout atau klausul pelepasan. Menurut informasi yang dibocorkan oleh media padek, Honda dikatakan siap melakukan apapun demi membawa kembali rider yang sempat menjadi ikon pabrikan Jepang itu sejak 2013. Nilai kontrak 100 juta euro disebut mencakup gaji tinggi, bonus performa, hak citra, hingga dukungan penuh untuk proyek teknis motor musim 2026 dan 2027. Seorang sumber dari internal padek MotoGP, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan, Honda sangat serius menginginkan Marquez kembali. Mereka merasa kehilangan arah sejak kepergiannya, dan proyek besar untuk 2026 ini merupakan bagian dari kebangkitan mereka. Angka 100 juta euro bukan sekadar isapan jempol, itu benar-benar ada dalam diskusi awal. Ketika dikonfirmasi, manajer tim HRC, Alberto Puig, memilih untuk tidak secara tegas membantah rumor tersebut. Dalam konferensi pers usai seri MotoGP Inggris, Puig menyatakan, "Kami menghormati Marc dan masa lalu kami bersamanya. Tapi saat ini, kami fokus membangun kembali tim ini dengan pendekatan teknis yang baru. Untuk masa depan, segalanya bisa terjadi di MotoGP. Tapi kami tidak ingin berspekulasi lebih jauh." Pernyataan Puig itu membuat spekulasi makin liar. Meski tidak membenarkan, ia juga tidak menutup kemungkinan Marquez kembali ke Honda, terutama jika proyek pembangunan RC213V mulai menunjukkan hasil pada musim depan. Di pihak lain, Ducati tentu tidak tinggal diam. Bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, dikabarkan mulai melakukan pengamanan internal agar Marquez tetap setia hingga akhir kontrak. Apalagi, Marquez saat ini tengah menjadi salah satu pembalap tercepat Ducati di klasemen dan dipandang sebagai figur penting untuk menjaga dominasi pabrikan asal Bologna itu di MotoGP. Marc adalah bagian dari proyek besar kami hingga 2026. Kami percaya padanya, dan ia juga telah menunjukkan dedikasi luar biasa, ujar Dall'Igna dalam wawancara singkat usai MotoGP Assen. Namun, dengan hadirnya tawaran menggiurkan dari Honda, banyak yang mempertanyakan apakah Marquez akan kembali tergoda oleh nostalgia dan tawaran kontrak tertinggi sepanjang sejarah MotoGP tersebut. Sementara itu, Marc Marquez sendiri belum memberikan komentar langsung terkait rumor tersebut. Dalam wawancara beberapa waktu lalu, ia sempat menyatakan bahwa fokus utamanya adalah membalap di atas motor terbaik, bukan soal nilai kontrak. "Saya sudah melewati masa-masa sulit. Sekarang yang saya cari adalah motor yang bisa membuat saya menikmati balapan dan bersaing di depan. Jika itu bersama Honda, Ducati, atau tim lain, itu soal nanti," ungkap Marquez. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Marquez masih membuka segala kemungkinan untuk masa depan. Ia dikenal sebagai pembalap yang ambisius dan sangat terobsesi dengan kemenangan, bukan hanya uang. Kembalinya rumor Marquez ke Honda tidak bisa dilepaskan dari proyek restrukturisasi besar-besaran yang sedang dilakukan Honda. Setelah mengalami keterpurukan sejak 2021, Honda mulai membenahi struktur teknis mereka. Kedatangan Romano Albesiano sebagai direktur teknik serta pengembangan RC213V generasi terbaru menjadi sinyal bahwa Honda siap kembali bersaing di papan atas.
Honda juga sedang membuka peluang untuk merekrut nama-nama besar lain seperti Jorge Martin, Pedro Acosta, hingga Fabio Di Giannantonio. Namun, mengembalikan Marquez dinilai sebagai simbol kebangkitan Honda, sekaligus langkah strategis untuk merebut kembali dominasi dari Ducati dan KTM. Kabar bahwa Honda siap membajak kembali Marc Marquez untuk musim 2026 telah menambah drama di bursa transfer MotoGP. Meski masih sebatas rumor, kehebohan ini sudah cukup membuat tim-tim papan atas waspada. Jika benar terjadi, maka transfer ini bisa menjadi salah satu paling sensasional dalam sejarah MotoGP, tak hanya karena nilainya, tetapi juga karena dinamika emosional antara Marquez dan Honda. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada Marquez. Apakah ia akan setia pada proyek Ducati hingga akhir kontrak? Atau akankah ia tergoda untuk menutup karirnya di tim yang membesarkannya dengan bayaran fantastis? Hanya waktu yang akan menjawab. Marc Marquez tunjukkan bahwa masalah Honda bukan pada dirinya sejak bergabung dengan Ducati. Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dalam dunia MotoGP setelah kepindahannya dari Honda ke Ducati. Dalam musim 2025 yang sedang berlangsung, kehadirannya tidak hanya memengaruhi performa tim barunya, tetapi juga secara tidak langsung membuka mata dunia tentang permasalahan yang selama ini membelenggu Honda. Salah satu suara lantang yang menyoroti transformasi Marquez datang dari mantan pembalap MotoGP, Jaime Alguersuari. Dalam episode terbaru podcast Fast and Furious, Alguersuari menyampaikan pandangan tajam mengenai dampak signifikan Marquez di Ducati dan mengapa banyak orang salah dalam menilai performanya selama beberapa musim terakhir bersama Honda. Ia menegaskan bahwa masalah utama bukan pada pembalap asal Cervera itu, melainkan pada keterbatasan teknis yang dimiliki Honda selama bertahun-tahun. Selama ini orang terlalu cepat menyimpulkan bahwa Marquez sudah habis. Padahal, yang terjadi adalah Honda tidak mampu lagi memberikan motor yang kompetitif, ujar Alguersuari, dikutip dari Motosan. Marc telah memberikan segalanya, bahkan sampai mengorbankan kesehatannya. Honda tidak perlu membuat motor yang lebih baik, karena mereka punya Yesus Kristus Sang Penebus, yang mampu menambal semua kekurangannya. Menurut Alguersuari, perbandingan antara dua versi Marquez, saat bersama Honda dan kini bersama Ducati, sangat penting untuk memahami besarnya kontribusi sang pembalap terhadap performa tim. Ada dua Marquez. Satu adalah Honda Marquez, orang yang mendedikasikan 98% hidupnya untuk motor yang sulit dikendarai. Dan sekarang ada Ducati Marquez, yang hanya menghabiskan 2% karirnya dengan Desmos Edici, tetapi cukup untuk mengubah seluruh narasi kejuaraan. Musim ini, Marquez berhasil menepis anggapan tentang sirkuit anti-Marquez, trek-trek yang sebelumnya dianggap tidak cocok dengan gaya balapnya. Nyatanya, menurut Alguersuari, bukan Marquez yang bermasalah, melainkan motor Honda yang tidak mampu menaklukkan karakteristik lintasan tertentu. Dengan Ducati, Marquez menghapus mitos sirkuit-sirkuit anti-Marquez. Sekarang, kiri, kanan, cepat, lambat, semua sirkuit bisa dia kuasai. Itu karena dia kini punya motor yang sesuai dengan kemampuannya, ujar Alguersuari. Perbedaan ini sangat mencolok. Marquez yang dulu terjebak dalam keterbatasan teknis Honda kini bebas mengekspresikan bakatnya bersama tim Italia tersebut. Bahkan di saat mengalami kesulitan, seperti insiden terjatuh 2 kali di Brno, semangatnya tidak pernah surut. Marc yang jatuh 2 kali kemarin adalah Honda Marc. Dia tetap mengambil risiko yang sama. Tapi sekarang, dia punya motor yang bisa mengimbangi keberaniannya. Selain membahas performa Marquez, Alguersuari juga menyinggung perdebatan mengenai kemungkinan adanya favoritisme di tim Ducati, terutama terhadap Marquez dibandingkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Menurutnya, hal ini tidak relevan karena Ducati tidak perlu memberikan perlakuan khusus kepada siapapun. Pabrikan tidak perlu memihak siapapun. Marc sendiri yang membuat perbedaan. Ia punya sesuatu yang ekstra, semacam koneksi batin yang membuatnya tetap utuh bahkan setelah lebih dari 1000 kecelakaan, ungkap Alguersuari. Apa yang dimiliki Marc bukan hanya keberanian atau teknik, tetapi sesuatu yang hampir spiritual.
Dia dilindungi oleh keberuntungan atau takdir, dan itu tidak bisa dilatih. Pandangan ini juga diamini oleh Dani Pedrosa, mantan rekan satu tim Marquez di Honda, yang menurut Alguersuari adalah penjelas MotoGP terbaik. Alguersuari mengaku sering menerima pesan pribadi dari Pedrosa yang berisi refleksi mendalam tentang dunia balap, termasuk pengakuannya akan kejeniusan Marquez. Pedrosa tahu. Dia menyadari siapa Mark sebenarnya. Seorang pembalap dengan bakat yang luar biasa dan tak tertandingi, ujar Alguersuari. Kini, di usia 32 tahun dan setelah menghadapi ratusan kecelakaan, berbagai cedera, dan keraguan dari publik, Marc Marquez membuktikan bahwa dirinya belum selesai. Apa yang ia butuhkan selama ini hanyalah motor yang mampu mengimbangi kemampuan dan gayanya yang agresif. Dulu orang bilang Marquez sudah tamat, tidak punya apapun lagi untuk ditawarkan. Tapi sekarang, dia menunjukkan bahwa dia hanya perlu motor yang memungkinkannya menjadi dirinya sendiri. Dan Ducati memberinya itu, tutup Alguersuari. Musim 2025 pun menjadi saksi kebangkitan kembali salah satu ikon terbesar dalam sejarah MotoGP. Marquez bukan hanya membungkam kritik, tapi juga membuka mata dunia tentang bagaimana selama ini talenta luar biasa bisa tersesat dalam keterbatasan teknologi. Kini, dengan senjata yang tepat, Marquez bukan hanya bersaing, dia mendominasi kembali. Ulah Marc Marquez bikin Ducati benar-benar ketiban durian pada MotoGP 2025. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama dalam dunia balap motor, khususnya di ajang MotoGP 2025. Rider asal Spanyol ini dianggap memberikan keuntungan besar bagi tim pabrikannya, Ducati, seiring dengan performa luar biasa yang susah dikalahkan sepanjang musim ini. Dominasi yang nyaris sempurna ditunjukkan Marquez pada musim perdananya sebagai rider tim pabrikan Ducati. Hingga 12 seri balap yang telah dijalani, Marquez tampil sebagai sosok yang begitu mengesankan. Ya, hingga paruh pertama musim ini, si Alien, julukan yang melekat pada Marquez, menggila dengan mengukir 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan untuk sesi sprint race. Performa tersebut membuatnya tampil sebagai rider yang sulit ditandingi, bahkan oleh rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang jelas mengendarai motor dengan spesifikasi serupa di lintasan. Dominasi Marquez ini membuat beberapa pihak merasa tidak nyaman. Jalannya kompetisi kelas utama MotoGP 2025 terasa lebih membosankan karena Marquez seolah-olah tidak memiliki rival yang sepadan. Namun, bagi Ducati, situasi ini justru menjadi berkah besar. Tim asal Italia tersebut seakan ketiban durian runtuh dengan kehadiran Marquez, yang telah membawa mereka ke puncak klasemen dengan jarak yang cukup jauh. Dari rentetan kemenangan dan hasil baik tersebut, Marquez menjalani jeda paruh pertama musim sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Total 381 poin sudah berhasil dia kumpulkan, membuatnya unggul sebesar 120 poin dari rival terdekatnya, yaitu adiknya sendiri, Alex Marquez, yang membela Gresini Racing. Marquez bukanlah rider biasa. Sebagai seseorang yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP, performanya di MotoGP 2025 semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu rider terbaik sepanjang masa. Giacomo Agostini, legenda balap motor asal Italia, turut angkat suara terkait dominasi Marquez yang sulit dikalahkan. Agostini menilai bahwa performa Marquez tidak hanya menguntungkan dirinya secara pribadi, tetapi juga Ducati sebagai tim pabrikan. Marc Marquez adalah monster di lintasan. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk memaksimalkan potensi motor yang dikendarainya. Ducati benar-benar beruntung memiliki rider seperti dia, ujar Agostini. Menurut Agostini, dominasi Marquez telah menghadirkan keuntungan besar bagi Ducati, baik dari segi prestasi maupun branding. Keberhasilan Marquez dalam meraih kemenangan beruntun telah meningkatkan popularitas Ducati di kancah internasional. Kehadiran Marquez di Ducati memang menjadi angin segar bagi tim tersebut. Setelah sempat mengalami pasang surut dalam beberapa musim terakhir, Ducati kini tampil sebagai tim yang sangat kompetitif berkat performa Marquez. Dominasinya di lintasan telah mengubah wajah Ducati menjadi tim yang ditakuti oleh rival-rivalnya. Bahkan,
Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, yang juga merupakan juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, kesulitan menandingi kecepatan dan konsistensi Marquez. Hal ini menunjukkan bahwa Marquez bukan hanya sekadar memanfaatkan keunggulan motor Ducati, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengoptimalkan performa motor tersebut. Meski dominasi Marquez memberikan keuntungan besar bagi Ducati, tidak sedikit pihak yang merasa bahwa kompetisi MotoGP 2025 terasa kurang menarik. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa dominasi Marquez telah membuat balapan menjadi monoton dan kurang kompetitif. Namun, Marquez tampaknya tidak terlalu memedulikan kritik tersebut. Fokusnya saat ini adalah mempertahankan performa terbaiknya dan membawa Ducati meraih gelar juara dunia. Saya hanya fokus pada balapan dan memberikan yang terbaik untuk tim. Ducati telah memberikan saya motor yang luar biasa, dan saya berusaha memaksimalkannya, ujar Marquez. Tantangan ke depan tentu tidak mudah. Rider-rider seperti Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi akan terus berusaha mengejar ketertinggalan. Namun, dengan performa yang konsisten dan mental juara yang dimilikinya, Marquez tampaknya akan tetap menjadi rider yang sulit dikalahkan. Dominasi Marquez di MotoGP 2025 tidak hanya berdampak bagi Ducati, tetapi juga bagi ajang balap motor secara keseluruhan. Di satu sisi, keberhasilan Marquez telah meningkatkan popularitas dan minat penonton terhadap Ducati. Namun, di sisi lain, dominasi yang terlalu besar berisiko membuat kompetisi menjadi kurang menarik. Namun, bagi pecinta balap motor, performa Marquez tetap menjadi tontonan yang menarik. Kemampuannya dalam mengendalikan motor dan strategi balap yang cerdas membuatnya layak disebut sebagai salah satu rider terbaik sepanjang masa. Ulah Marc Marquez di MotoGP 2025 benar-benar membawa berkah besar bagi Ducati. Dominasinya yang sulit ditandingi telah mengantarkan tim tersebut ke puncak klasemen dengan jarak yang cukup jauh. Meski menuai kritik karena membuat kompetisi terasa kurang menarik, tidak bisa dipungkiri bahwa Marquez telah memberikan keuntungan besar bagi Ducati, baik dari segi prestasi maupun branding. Dengan paruh musim kedua yang akan segera dimulai, semua mata akan tertuju pada Marquez. Apakah dia mampu mempertahankan dominasinya dan membawa Ducati meraih gelar juara dunia? Ataukah rider-rider lain akan bangkit dan memberikan perlawanan yang lebih sengit? Jawabannya akan terungkap dalam balapan-balapan selanjutnya. Satu hal yang pasti, Marc Marquez telah membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang pantas disebut sebagai legenda MotoGP. Pengorbanan besar yang membawa Marc Marquez kembali ke puncak MotoGP. Musim MotoGP 2025 telah memasuki babak baru yang menakjubkan, dengan Marc Marquez kembali ke puncak kejayaan. Pembalap asal Spanyol ini kini memimpin klasemen kejuaraan dunia dengan keunggulan 68 poin setelah 10 seri, mencatatkan 8 kemenangan sprint dan 6 kemenangan Grand Prix. Namun di balik catatan mengesankan itu, tersimpan kisah pengorbanan besar yang menjadi kunci kebangkitannya. Marquez, yang dulu dikenal sebagai anak emas Honda, harus membuat keputusan paling sulit dalam karirnya 2 tahun lalu, meninggalkan Honda dan seluruh zona nyamannya untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing. Langkah ini bukan hanya mengejutkan dunia MotoGP, tapi juga menjadi awal dari transformasi luar biasa dalam hidup dan karirnya. Dari dominasi ke titik terendah. Sejak debutnya di kelas utama pada 2013, Marc Marquez langsung mencuri perhatian dengan gaya balap agresif dan kontrol luar biasa atas motor RC213V milik Honda. Ia meraih 6 gelar dunia antara 2013 hingga 2019, hanya gagal pada 2015 saat bersaing sengit dengan Jorge Lorenzo. Masa keemasan Marquez tampak tak terhentikan, hingga semuanya berubah drastis pada awal musim 2020. Pada Grand Prix Spanyol 2020 di Jerez, Marquez mengalami kecelakaan serius yang menyebabkan patah tulang humerus di lengan kanannya. Cedera tersebut bukan hanya menghentikan musim 2020 baginya, tetapi juga membuka jalan menuju 4 kali operasi dan bertahun-tahun ketidakpastian. Cedera ini mengguncang seluruh karirnya dan meninggalkan keraguan apakah ia bisa kembali ke level tertinggi MotoGP. Sementara Marquez berjuang dengan pemulihan, performa Honda juga merosot drastis.
Motor yang dulu mendominasi kini tertinggal dari para pesaingnya, khususnya Ducati. Situasi ini menempatkan Marquez dalam dilema besar. Meski masih memiliki kontrak hingga 2024 dengan Honda senilai 25 juta euro per musim, ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan lebih awal. Perjudian karir di Gresini. Keputusan Marquez bergabung dengan Gresini Racing pada 2024 adalah murni perjudian. Ia melepas gaji besar, meninggalkan kepala krunya selama bertahun-tahun, Santi Hernandez, serta memutuskan hubungan dengan sponsor pribadinya, Red Bull. Bahkan dikabarkan, ia tidak menerima bayaran tetap saat bergabung dengan Gresini. Semua dilakukan demi satu tujuan, mencari tahu apakah dirinya masih kompetitif. Namun langkah penuh risiko itu membuahkan hasil luar biasa. Di musim pertamanya bersama Ducati, meski hanya dengan tim satelit, Marquez menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Ia memenangkan 3 Grand Prix dan berhasil finish ketiga di klasemen akhir, membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid. Hasil gemilang itu membuatnya dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025, menjadi rekan setim juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia. Bangkit lebih kuat. Kini di musim 2025, Marquez telah melampaui semua ekspektasi. Dengan 14 kemenangan, termasuk sprint, dari 10 seri pertama, ia tak hanya kembali kompetitif, ia mendominasi. Kemenangan terakhirnya di Grand Prix Belanda 2025 menandai kemenangan ke-68-nya di kelas utama, menyamai rekor legenda Giacomo Agostini. Satu-satunya pembalap di atasnya adalah Valentino Rossi, dengan 89 kemenangan, sebuah target yang kini tampaknya bukan lagi mustahil. Dalam wawancara usai balapan di Assen, Marquez merenungkan perjalanan panjang dan beratnya. "Saya tidak bisa memilih antara masa lalu atau saat ini," ujar Marquez. "Tahun-tahun pertama saya di MotoGP sangat luar biasa. Tapi tantangan terbesar saya adalah bangkit dari cedera itu. Tahun lalu bersama Gresini adalah tahun paling penting dalam karir saya." Ia melanjutkan, "Saya mempertaruhkan segalanya. Saya kehilangan banyak hal, uang, kenyamanan, tim yang sudah seperti keluarga, hanya untuk membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya masih bisa bersaing. Dan semua ini terbayar. Warisan dan ambisi." Dengan performa luar biasa musim ini dan peluang besar meraih gelar dunia ke-7 di kelas utama, yang akan menyamai Valentino Rossi, Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP. Namun baginya, pencapaian ini bukan sekadar soal angka atau trofi. "Saya belajar banyak dari tahun-tahun sulit itu," kata Marquez. "Saya lebih menghargai setiap kemenangan, setiap lap. Dulu saya menang dan itu terasa biasa. Sekarang, setiap momen di atas podium terasa seperti emas." Kini, Marquez memimpin kejuaraan dan menjadi favorit kuat untuk gelar 2025. Namun lebih dari itu, ia telah menulis ulang narasi karirnya. Dari anak ajaib Honda yang nyaris kehilangan segalanya karena cedera, menjadi pejuang gigi yang kembali ke puncak lewat tekad, pengorbanan, dan keberanian mengambil risiko. Di paddock MotoGP, Marc Marquez bukan hanya seorang juara lagi, ia adalah simbol ketangguhan dan kebangkitan. Dan dengan setelan kulit merah Ducati melekat di tubuhnya, cerita sang legenda belum selesai. Malah, bisa dibilang baru saja dimulai. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.